Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi bab kedua dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Pernahkah kalian melihat film Narnia ataupun kartun Doraemon, Jack dan Kacang Ajaib, ataukah tentang Harry Potter? Nah, itu semua adalah contoh dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah karangan fiksi yang di dalamnya terdapat kejadian-kejadian tidak masuk akal. Ciri teks cerita fantasi ada kemisteriusan, keanehan, dan keajaiban. Misalnya, Doraemon adalah robot kucing yang mempunyai kantong ajaib. Nah, itu ada suatu ciri keajaiban. Kemudian ada ide ceritanya yang fiksi atau fiktif. Latar menembus lintas ruang dan waktu. Misalnya di film Narnia itu dia masuk lemari, nah kemudian bisa menembus ke suatu tempat yang banyak salju, banyak turun salju. Kemudian tokohnya unik, seperti tadi Doraemon ataupun Jack dan Kacang Polongnya itu ada raksasa yang turun dari langit. Kemudian tadi fiksi tidak nyata. Unsur cerita fantasi rumusnya adalah telur sekotak ada di mana? Keterangannya T untuk tema. Tema adalah ide pokok cerita. Contoh: persahabatan, kasih sayang, kehidupan, terus orang tua, dan sebagainya. Kemudian lur untuk alur, rangkaian peristiwa. Alur bisa dibagi menjadi alur maju, alur mundur, atau campuran. Alur maju berarti menceritakan dari awal kisah hingga akhir kisah. Kalau alur mundur adalah kebalikannya, berarti dari masa lampau ke masa depan. Kalau campuran itu bisa dari masa sekarang, kemudian kembali ke masa lalu, balik lagi ke masa sekarang. Itu adalah campuran. Kemudian C itu untuk setting atau latar. Latar bisa dibagi menjadi latar waktu, latar tempat, dan suasana kejadian. Ko untuk tokoh. Tokoh ada 3 jenis pembagiannya. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama ya, bukan tokoh yang baik. Nanti kalau tokoh itu mempunyai watak, nah, watak itu sifatnya misalnya baik dan sebagainya. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh penentang tokoh utama. Kemudian tritagonis adalah tokoh penengah. Nah, kenapa beda? Tokoh protagonis kok tidak boleh disebut sebagai tokoh yang baik? Nah, karena akan dijelaskan pada watak atau sifat tokoh menggunakan kata sifat. Contoh: bijaksana, jahat, sombong, baik, rendah hati, dan sebagainya. Jadi protagonis, antagonis, tritagonis itu bukanlah sebutan untuk tokoh yang mempunyai watak, misalnya protagonis baik, antagonis jahat, tritagonis sedang-sedang saja. Nah,
bukan ya. Jadi watak itu mengarah ke kata sifat. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Biasanya di unsur cerita fantasi, sudut pandang yang dipakai orang pertama adalah aku, saya, kemudian jamaknya kami, kita, dan orang ketiga, ia, dia, mereka, dan nama orang. Kemudian ada amanat atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Struktur cerita fantasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi di sini mengenalkan latar ataupun tokoh. Kemudian komplikasi itu adalah timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Kemudian lanjut ke ciri bahasa teks cerita fantasi. Ada kata ganti dan nama orang. Nah, contohnya ia, dia, mereka, saya, aku, Nobita, Zahwa, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata pencerah panca indera. Contoh, aromanya manis. Nah, itu kan bisa manis, bisa dikecap. Busuk menusuk hidung, nah, bisa dibau. Kemudian ada kata kias. Contoh, Zahwa berputar-putar seperti gansing. Nah, berputar-putar seperti gansing itu adalah kata-kata kias. Kemudian konjungsi tempora atau konjungsi penanda urutan waktu. Contoh, lalu, setelah, sebelum, saat, dan kemudian. Terakhir ada dialog atau kalimat langsung. Dalam cerita fantasi biasa menggunakan dialog atau percakapan dan kalimat langsung.